Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata masjid yang tiba-tiba pindah ke kuburan dalam satu malam. Kejadian ini terjadi di Jawa Timur dan kejadian ini membuat warga sekitar menjadi heboh serta ceritanya pun menjadi viral. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini menjadikan saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, malam itu terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang merayap hingga ke tulang. Langit mendung, menutupi bintang-bintang yang biasanya bersinar terang. Suasana desa yang biasanya tenang, kini terasa mencekam. Beberapa warga yang terjaga malam itu merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Namun, mereka tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah keheningan malam, masjid desa berdiri megah, menjadi saksi bisu dari segala aktivitas warga. Namun, malam itu, masjid seolah menyimpan rahasia besar yang siap terungkap. Di dalam masjid, Pak Hasan, seorang pria parubaya yang dikenal bijaksana, sedang duduk di sudut membaca Al-Quran. Suaranya lembut, menalun menembus keheningan malam. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia mencoba untuk tetap fokus pada ibadahnya. Sementara itu, di luar masjid, beberapa jemaah yang biasa datang untuk sholat subuh mulai berdatangan. Di antara mereka, ada Ahmad, seorang pemuda yang sering terlambat datang ke masjid. Malam itu, ia bertekad untuk datang lebih awal, ingin merasakan kedamaian sebelum melaksanakan sholat. Namun, saat ia melangkah mendekati masjid, ia merasakan angin yang semakin kencang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Ketika waktu menjelang subuh, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah masjid. Ahmad dan beberapa jemaah lainnya saling berpandangan, kebingungan. "Apa itu?" tanya Ahmad dengan nada cemas. Mereka berlari menuju masjid, tetapi saat mereka sampai, mereka terkejut melihat masjid yang seharusnya berdiri di tengah desa, kini menghilang. "Masjid kita kemana?" teriak salah satu jemaah, suaranya penuh ketakutan. Mereka mulai mencari-cari, berharap menemukan masjid di tempat lain. Namun, langkah kaki mereka membawa mereka ke arah kuburan desa, yang biasanya sepi dan menyeramkan di malam hari. Dan di sanalah, di tengah-tengah kuburan, masjid itu berdiri megah, seolah-olah memang sudah ada di sana sejak lama. Kejadian ini membuat semua jemaah terdiam. Mereka saling berbisik, mencoba memahami apa yang terjadi. Pak Hasan, yang sudah tiba di lokasi, mengangkat tangannya untuk meminta perhatian. "Saudara-saudara, ini adalah peringatan dari Allah," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Kita telah melupakan pentingnya sholat sunnah sebelum subuh, yang lebih baik dari dunia dan seisinya." Kata-kata Pak Hasan menggugah kesadaran mereka. Ahmad, yang biasanya acuh tak acuh terhadap ibadah, merasa hatinya bergetar. Ia teringat betapa seringnya ia melewatkan sholat sunnah, lebih memilih tidur daripada beribadah. "Apa yang harus kita lakukan, Pak Hasan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Marilah kita sholat subuh di sini, di masjid yang telah dipindahkan ini," jawab Pak Hasan. "Kita harus merenungkan makna di balik kejadian ini dan berjanji untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah." Dengan hati yang penuh haru, mereka semua berbaris untuk melaksanakan sholat subuh. Suasana di kuburan yang biasanya sepi kini dipenuhi dengan suara takbir dan doa. Setiap gerakan sholat terasa lebih khusyuk, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Setelah sholat, Pak Hasan berdiri di depan jemaah. "Kita harus ingat, sholat sunnah sebelum subuh adalah waktu yang sangat berharga. Ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan hidup kita.
Mari kita berjanji untuk tidak mengabaikannya lagi. Semua jemaah mengangguk, merasakan semangat baru dalam diri mereka. Ahmad, yang sebelumnya sering terlambat, bertekad untuk datang lebih awal setiap hari. Ia merasa seolah-olah Allah telah memberikan kesempatan kedua untuknya. Setelah kejadian aneh itu, desa menjadi ramai dengan pembicaraan tentang masjid yang berpindah. Warga desa berkumpul di masjid yang kini kembali ke tempat asalnya, tetapi suasana hati mereka telah berubah. Mereka lebih menghargai waktu solat dan berusaha untuk tidak melewatkan solat sunnah lagi. Pak Hasan menjadi sosok yang lebih dihormati. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah di masjid, menjelaskan pentingnya ibadah dan makna di balik kejadian yang mereka alami. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Suatu malam, setelah sholat Isya, Pak Hasan duduk sendirian di masjid. Ia merenung, mencoba memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Allah melalui kejadian itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut, seolah-olah memanggil namanya. Hasan, Hasan. Pak Hasan terkejut, tetapi ia berusaha tenang. Siapa di sana? Tanyanya, suaranya bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk pergi ke kuburan. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah keluar dari masjid dan menuju ke arah kuburan. Sesampainya di kuburan, suasana malam terasa lebih dingin. Bulan bersinar terang, menerangi jalan setapak yang ia lalui. Di tengah kuburan, ia melihat bayangan samar yang berdiri di dekat salah satu makam. Pak Hasan merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia terus melangkah mendekat. Ketika ia semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat jelas. Ternyata, itu adalah sosok seorang wanita tua mengenakan pakaian putih. "Siapa engkau?" tanya Pak Hasan, suaranya bergetar. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh kedamaian. "Aku adalah salah satu dari mereka yang pernah beribadah di masjid ini," jawabnya. "Aku datang untuk memberikan pesan." Pak Hasan merasa terkejut dan bingung. "Pesan apa?" tanyanya. Wanita itu tersenyum lembut. "Kau dan warga desa harus ingat bahwa solat adalah jembatan antara manusia dan Allah. Jangan pernah mengabaikannya. Setiap kali kalian melewatkan solat, kalian menjauh darinya." Kata-kata wanita itu menggugah hati Pak Hasan. Ia merasa seolah-olah Allah berbicara langsung kepadanya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya penuh harap. "Kau harus mengajak mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ingatkan mereka akan pentingnya solat sunnah dan keutamaan waktu subuh." Setelah mendengar pesan itu, wanita tua itu perlahan-lahan menghilang, seolah-olah ditelan oleh malam. Pak Hasan berdiri tertegun, merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar di pundaknya. Ia tahu bahwa ia harus menyampaikan pesan ini kepada warga desa. Keesokan harinya, Pak Hasan mengumpulkan warga desa di masjid. Suasana ramai, tetapi ada ketegangan di udara. Semua orang penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan. Setelah semua jemaah berkumpul, Pak Hasan berdiri di mimbar, menatap wajah-wajah yang penuh harap. "Saudara-saudara, kita telah mengalami kejadian yang luar biasa," katanya dengan suara tegas. "Masjid kita berpindah ke kuburan sebagai peringatan dari Allah. Dan malam ini, aku mendapatkan pesan dari seorang wanita yang pernah beribadah di masjid ini." Warga desa saling berpandangan, penasaran. "Apa pesannya, Pak Hasan?" tanya Ahmad, yang kini menjadi salah satu jemaah yang paling antusias. "Pesannya adalah agar kita tidak melupakan pentingnya solat, terutama solat sunnah sebelum subuh," jawab Pak Hasan. "Kita harus ingat bahwa setiap kali kita melewatkan solat, kita menjauh dari Allah. Mari kita berjanji untuk lebih mendekatkan diri kepadanya." Suasana di masjid menjadi hening. Warga desa mulai merenungkan kata-kata Pak Hasan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka sering mengabaikan solat sunnah, lebih memilih tidur atau melakukan hal lain. Ahmad, yang sebelumnya sering terlambat,
merasa malu. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Saya berjanji untuk datang lebih awal setiap hari. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk beribadah." Warga desa lainnya juga mulai mengungkapkan tekad mereka. "Kami akan lebih memperhatikan waktu sholat," kata seorang ibu. "Kami akan mengajak anak-anak kami untuk sholat bersama." Pak Hasan merasa haru melihat semangat yang muncul di antara warga desa. Ia tahu bahwa perubahan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mari kita mulai dari sekarang. Kita akan mengadakan pengajian setiap malam setelah sholat Isya untuk mengingatkan kita akan pentingnya ibadah. Sejak saat itu, masjid desa menjadi lebih hidup. Setiap pagi, jemaah datang lebih awal untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Suasana di masjid dipenuhi dengan suara zikir dan doa. Pak Hasan merasa bangga melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa Allah telah mendengar doa mereka. Ahmad, yang kini menjadi salah satu jemaah yang paling rajin, merasa hidupnya berubah. Ia merasa lebih tenang dan bahagia. Setiap kali ia melangkah ke masjid, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia juga mulai mengajak teman-temannya untuk ikut beribadah. Namun, tidak semua orang di desa merasakan perubahan yang sama. Beberapa warga masih skeptis dan menganggap kejadian aneh itu hanya kebetulan. Mereka tidak percaya bahwa masjid yang berpindah adalah peringatan dari Allah. Salah satu di antara mereka adalah Budi, seorang pemuda yang dikenal keras kepala. Suatu malam, saat pengajian berlangsung, Budi berdiri dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa masjid berpindah itu adalah peringatan. Ini semua hanya kebetulan. Kita tidak perlu terlalu berlebihan dalam beribadah." Pak Hasan menatap Budi dengan sabar. "Saudara Budi, kadang kita perlu melihat lebih dalam untuk memahami tanda-tanda dari Allah. Ini bukan hanya tentang kebetulan, tetapi tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepadanya." Budi merasa tersinggung, tetapi ia tidak bisa membantah. Ia merasa terasing di tengah semangat jemaah lainnya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai meragukan keyakinannya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu, dan semangat ibadah di desa semakin meningkat. Namun, ujian datang ketika salah satu jemaah, seorang nenek tua bernama Bu Siti, jatuh sakit. Ia adalah sosok yang selalu hadir di masjid, dan kehadirannya sangat berarti bagi warga desa. Pak Hasan dan jemaah lainnya berusaha menjenguk Bu Siti, memberikan dukungan dan doa. Namun, kondisi Bu Siti semakin memburuk. Warga desa mulai khawatir, dan beberapa dari mereka mulai meragukan kekuatan doa dan ibadah mereka. "Apakah semua ibadah kita sia-sia?" tanya Ahmad, suaranya penuh kebingungan. "Kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kenapa Bu Siti masih sakit?" Pak Hasan menepuk bahu Ahmad dengan lembut. "Saudara Ahmad, kita tidak bisa memahami rencana Allah. Kadang, ujian datang untuk menguji keimanan kita. Kita harus tetap berdoa dan bersabar." Namun, Budi, yang masih skeptis, berdiri dan berkata, "Lihatlah, meskipun kita beribadah, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini semua hanya ilusi." Kata-kata Budi membuat suasana semakin tegang. Pak Hasan mencoba menenangkan jemaah, tetapi keraguan mulai menyebar. Mereka mulai merasa putus asa, dan semangat ibadah yang sebelumnya membara mulai memudar. Di tengah kebingungan itu, Pak Hasan memutuskan untuk mengadakan doa bersama di masjid. Ia mengundang semua warga desa untuk berkumpul dan berdoa untuk kesembuhan Bu Siti. "Kita harus bersatu dalam doa," katanya. "Kita tidak boleh menyerah pada ujian ini." Malam itu, masjid dipenuhi oleh jemaah. Suasana harum menyelimuti mereka saat mereka berdoa bersama. Pak Hasan memimpin doa dengan penuh khusyuk, meminta Allah untuk memberikan kesembuhan kepada Bu Siti dan menguatkan iman mereka. Setelah doa, Pak Hasan berbicara kepada jemaah. "Saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus tetap beriman dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya."
Kata-kata Pak Hasan menyentuh hati jemaah. Mereka mulai merenungkan kembali makna ibadah dan pentingnya bersyukur. Ahmad, yang sebelumnya ragu, merasa tergerak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia bertekad untuk tidak hanya beribadah, tetapi juga membantu sesama. Beberapa hari kemudian, Bu Siti mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Warga desa merasa lega dan bersyukur. Mereka menyadari bahwa doa dan ibadah mereka tidak sia-sia. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk tidak meragukan kekuatan iman. Setelah Bu Siti sembuh, semangat ibadah di desa semakin menguat. Warga desa semakin kompak dan saling mendukung dalam beribadah. Mereka mengadakan pengajian rutin dan berbagi ilmu tentang pentingnya solat dan mendekatkan diri kepada Allah. Budi, yang sebelumnya skeptis, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia melihat betapa kuatnya ikatan antara jemaah dan bagaimana mereka saling mendukung. Ia merasa terasing dan mulai merenungkan kembali keyakinannya. Suatu malam, ia memutuskan untuk menghadiri pengajian. Saat Pak Hasan berbicara tentang pentingnya solat dan keutamaan waktu subuh, Budi merasa hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya. Setelah pengajian, ia mendekati Pak Hasan. "Pak Hasan, saya ingin meminta maaf. Saya telah meragukan kekuatan doa dan ibadah kita," kata Budi dengan tulus. "Saya ingin belajar lebih banyak tentang agama dan mendekatkan diri kepada Allah." Pak Hasan tersenyum. "Saudara Budi, setiap orang memiliki perjalanan iman masing-masing. Yang terpenting adalah niat untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah." Sejak saat itu, Budi menjadi salah satu jemaah yang paling aktif. Ia mulai mengajak teman-temannya untuk beribadah dan belajar bersama. Warga desa merasa bangga melihat perubahan dalam diri Budi. Kejadian masjid yang berpindah ke kuburan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi warga desa. Mereka menyadari bahwa setiap ibadah memiliki makna yang dalam dan bahwa Allah selalu mengingat hambanya. Pak Hasan terus mengingatkan jemaah untuk tidak melupakan pentingnya solat sunnah dan beribadah dengan khusyuk. Ia juga mengajak mereka untuk berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga iman mereka semakin kuat. Suatu malam, saat pengajian berlangsung, Pak Hasan mengajak semua jemaah untuk merenungkan kembali makna dari kejadian yang mereka alami. Kita harus ingat bahwa setiap ujian dan peringatan dari Allah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari kita jaga semangat ibadah kita dan saling mendukung satu sama lain. Warga desa mengangguk, merasakan semangat baru dalam diri mereka. Mereka berjanji untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kisah masjid yang berpindah ke kuburan menjadi legenda di desa itu. Setiap kali mereka berkumpul untuk sholat subuh, mereka selalu mengingat peringatan itu dan berusaha untuk tidak mengabaikan ibadah. Dengan semangat yang baru, warga desa menjalani hidup mereka dengan penuh makna, saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain akan pentingnya ibadah. Mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka, dan setiap langkah yang mereka ambil adalah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa solat adalah jembatan antara manusia dan Allah, dan setiap ibadah adalah kesempatan untuk meraih keberkahan dan rahmat-Nya. Salah satu hikmah utama dari cerita ini adalah pentingnya solat, terutama solat sunnah sebelum subuh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Surah Al-Isra 17:79, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya solat malam dan ibadah sunnah. Solat tahajud adalah bentuk pengabdian yang menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Dalam konteks cerita, peringatan yang datang melalui perpindahan masjid ke kuburan mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan solat sunnah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah. Penjelasan, solat sunnah, terutama sebelum subuh, adalah waktu yang sangat berharga. Ini adalah saat di mana Allah turun ke langit dunia dan mendengarkan doa hambanya. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Solat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Muslim, ini menunjukkan bahwa solat sunnah memiliki nilai yang sangat tinggi dan kita seharusnya tidak melewatkannya. Kejadian masjid yang berpindah ke kuburan adalah salah satu tanda dari Allah untuk mengingatkan hambanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Surah Al-Baqarah 2164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, seperti perpindahan masjid, kita harus merenungkan dan mencari hikmah di baliknya. Penjelasan, Allah sering memberikan peringatan kepada umatnya melalui berbagai cara. Tanda-tanda ini bisa berupa kejadian alam, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan mimpi. Dalam cerita ini, perpindahan masjid adalah cara Allah untuk mengingatkan warga desa agar lebih taat dalam beribadah dan tidak melupakan solat sunnah. Cerita tentang masjid yang berpindah ke kuburan mengandung banyak hikmah dan pelajaran berharga. Dari pentingnya solat, kesadaran akan tanda-tanda Allah, persatuan dalam ibadah, hingga menghadapi ujian dengan sabar. Semua ini mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami dan mengamalkan hikmah-hikmah ini, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.